Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Chess Olympiad 2024 yang merupakan edisi ke-45 yang digelar di kota Budapest, Hungaria. Dan masih di babak pertama, masih terlalu dini untuk melihat siapa yang berpeluang besar menjadi juara. Tentu India, Amerika Serikat, ataupun juga Uzbekistan sebagai juara bertahan edisi lalu kawan, merupakan tim-tim yang diperkuat oleh pemain-pemain dengan elo tinggi kawan. Cina juga begitu. Di hari pertama, babak pertama, tim kita, tim Indonesia memetik kemenangan atas tim asal Grenada kawan. Semua pemain kita memetik kemenangan. Cuma kita tidak akan ulas gamenya kawan. Saya tadi menemukan game yang cukup bagus antara tim Australia berhadapan dengan tim Arab Saudi. Timnas Australia kawan dan timnas Arab Saudi. Kita mengimbanginya kawan beberapa hari yang lalu. 1-1 dan 0-0. Tapi ini bukan bola, ini adalah catur. Lucu juga. Kedua tim ini bertemu kawan, dan game ini merupakan game di papan 1. Nah, langsung saja. Pion E4, pion C5, permainan Sicilian defense kita dapat di atas papan dan berlanjut ke variasi Sicilian Nadov setelah kuda F6, kuda C3, pion A6. Sicilian Nadov di atas papan. Dan putih memilih variasi gajah E2, variasi Opocensky kawan. Tentu saja pion E5, kuda B3, dan dilanjut gajah E7, kemudian rokade, rokade. Jalur utamanya seperti itu. Nah, di sini kawan kebanyakan putih akan melanjutkan dengan gajah E3-nya. Ataupun juga dengan langkah Raja H1. Di game aslinya Raja H1. Kalau kalian ingin tahu jalur gajah E3 biasanya akan seperti ini kawan. Nah, hitam akan melanjutkan dengan langkah gajah E6-nya sebelum kuda berkembang ke petak D7 nanti. Menteri naik ke petak D2 atau langsung bermain dengan pion F4. Banyak yang memainkannya kawan. Atau kuda langsung ke pusat bisa jadi. Tapi pilihan utama yang paling populer adalah Menteri D2. Berkoneksi dengan gajah gelap, koneksikan dua bentengnya kawan. Kuda B ke D7 dan dilanjut sekarang pion A4. Hentikan potensi pion B5 kawan. Benteng C8. Nah, putih bisa dorong terus pionnya maju ke petak A5. Biasanya diikuti Menteri C7. Keluarkan benteng F ke pusat ke D1. Dan benteng F D8. Menteri biasanya mundur ke petak E1. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi di sini Raja H1, persiapan untuk bermain dengan pion F-nya agar tidak ada serangan dadakan pada diagonal gelap ini. Diagonal A7 G1 kawan. Pion H6 lanjut hitam, pion F4. Nah, di sini melanjutkan pengembangan kuda C6 menolak pertukaran kawan. Menteri bergeser ke E1, siap reposisi menuju lajur GK atau langsung nanti ke lajur HK. Nah, hitam melanjutkan dengan pion B5-nya untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin kawan di sisi menteri. Di sini ditantang dengan pion E4, diterima dengan pion B pukul pion A4, ambil langsung dengan benteng, benteng langsung aktif di sisi kiri papan. Dan Bobby Cheng melanjutkan dengan pion A5-nya kawan. Apakah untuk dukungan kudanya nanti ke petak B4 ini? Di sini menteri naik ke petak G3, persiapan baku hantam pion, lajur F dibuka, persiapan gajah meluncur kawan. Raja digeser ke petak H8, menghindari lajur G yang panas ini, menghindari serangan dari gajah gelap. Kemudian di sini ada benteng D1 lanjut putih. Persiapan membuka permainan dan mengepin pion di lajur pusat. Gajah D7. Persiapan discover pada benteng di sini. Nah, di sini putih melanjutkan dengan langkah pertukaran pion F pukul pion E5. Sayangnya di sini kawan diambil menggunakan pion oleh Bobby Cheng. Malah membuka lajur D kawan. Posisi gajah otomatis kena pin sekarang. Langkah terbaiknya ya ambil balik dengan kuda. Tentu ada discover pada benteng. Benteng mungkin digeser ke pusat di sini kawan. Nah, di sini kuda F bisa bergerak ke petak G4 atau mungkin menteri akan keluar ke petak B6, backup pion di sini. Tapi memilih malah menggunakan pion. Apa tujuannya? Apakah untuk dukungan kuda nanti ke pusat kawan? Tentu memberikan kesempatan gajah B5. Di sini gajah ke B4 membuat langkah blunder menyerahkan kuda C6. Tentu langkah yang logis adalah menghindari pin.
Menteri bergeser ke E8 bersama gajah lindungi kuda, atau menteri ke petak B6 atau dengan benteng C8. Apa maksud gajah B4 ini kawan? Memberikan kudanya secara cuma-cuma. Gajah dalam posisi kena pin tidak bisa ambil balik. Apakah Bobby Cheng kurang ngopi kawan? Tentu gajah sikat kuda C6, atau kalian bisa meluncurkan gajah gelap ini. Ambil pion H6. Setelah diambil balik, baru gajah sikat kuda C6. Simple, gajah sikat kuda C6 juga bisa langsung menang. Dan setelah kehilangan kuda, Bobby Cheng menawarkan menteri gajah ambil balik gajah C6. Tentu diladeni. Benteng meluncur sikat menteri, ambil balik oleh benteng A. Awas, ancaman skakmat kawan. Tapi masih ada kuda. Nah, mungkin kalkulasi yang dilakukan oleh Bobby Cheng seperti ini kawan. Berikutnya dia bisa sikat kuda. Ancaman skakmat. Gajah diluncurkan bisa mengantisipasi ancaman skakmat itu. Untuk segera membuka baris pertama agar benteng bisa turun kawan. Di sini memilih benteng tarik mundur ke petak A1. Kemudian kuda ambil pion E4 ancam menteri. Kenapa gajah tidak sikat kuda saja kawan? Membebaskan lajur D ini. Ya, gajah ini akan diluncurkan. Korban kawan terpaksa dia harus membuka akses bagi benteng menjaga petak D1. Setelah diambil, kalian bisa ambil gajah dengan menteri. Memilih kuda ambil pion E4 ancam menteri. Menteri H4 persiapan dengan gajahnya kawan mengincar petak H6 ini. Nah, di sini gajah sikat kuda C3. Gajah meluncur terlebih dahulu ambil pion H6 dan persiapan discover check. Ambil. Menteri ambil skak. Raja bergeser. Menteri ambil gajah terang C6. Mengancam kuda, mengancam gajah kawan. Gajah ambil pion B2. Menteri ambil kuda E4. Gajah ambil benteng A1. Menteri ke G4 skak terlebih dahulu untuk memposisikan menteri menjaga petak D1 sebelum ambil gajah kawan. Raja bergeser, baru kuda ambil gajah A1. Ada pion F5, menteri H5 skak, raja bergeser ke G7, kemudian kuda ke B3 ancam pion dorong ke A4, kuda lari ke C5, ancam pion kawan. Nah, benteng digeser. Diangkat. Untuk membantu pertahanan rajanya, apakah juga untuk mengusir menteri nanti? Di sini kuda E6 skak garbuan pada benteng. Benteng ambil, menteri G5 skak. Raja bergeser, benteng di belakang kena, sudah tidak ada ancaman skakmat kawan. Tinggal dorong pion yang di sini atau merebut pion yang di sini. Benteng A6, dukungan bagi pionnya. Menteri C8 ancam benteng. Benteng ke D6. Sekarang menteri ambil pion F5 skak. Raja mundur. Pion dorong maju ke H4. Berikan ruang bagi raja dan ingin segera promosi juga. Pion A3. Menteri C8 skak. Raja F7. Menteri F5 skak. Mundur lagi ke G8. Dan menteri G4 skak. Ke H7. Ada menteri E7 skak. Di posisi ini hitam menyerah. Tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Sudah sangat jelas. Kalian nanti bisa melakukan skak-skak untuk mendapatkan tempo. Mau bergerak kemana terserahlah kalian. Nanti juga bisa mendapatkan pion yang di sini mudah direbut kawan. Tak perlu khawatir soal pion ini. Oke, itulah kawan salah satu permainan yang kebetulan dimainkan oleh pemain Arab Saudi melawan pemain asal Australia kawan. 1-1 0-0 untuk timnas kita. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.